Saya tak berarti tanpa dia, kata seorang ibu pada anaknya. Tidak begitu, tak begitu. Tentu kita sayangi suami kita, tentu kita sayangi anak-anak kita. Akan tetapi, di mana Nabi Muhammad dalam hatimu? Sebab dialah yang sungguh-sungguh menyayangimu tanpa batas. Dialah yang sungguh-sungguh menginginkan keselamatanmu. Saudariku sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, "Ma hiya arja ayah fil Qur'an?" Ya Imam Ali, ya Sayyidina Ali, apa menurutmu ayat yang paling bisa diharapkan di dalam Al-Quran? Ayat itu ada ayat yang mengajarkan kepada kita tentang rasa takut kepada Allah. Ada ayat yang membuat kita jadi punya harapan besar pada Allah. Apa menurutmu ayat yang paling bisa diharapkan di dalam Al-Quran? Ayat andalan kita banget nih gitu. Dalam Al-Quran yang paling banyak memberikan pengharapan ayat yang mana menurutmu? Wahai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab, saya tahu jika kalian bertanya ini kepada yang lain, mereka tentu akan menjawab firman Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Sampaikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayat Al-Quran, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, lilladzina asrafu, sampaikan kepada umatmu yang seringkali berani-berani mengerjakan kesalahan dan dosa-dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa mengampuni dosa keseluruhannya. Bukankah itu yang menurut kebanyakan orang ayat yang paling bisa diharapkan di dalam Al-Quran? Mereka mengatakan, bala, betul wahai Tuhan, ayat itulah yang banyak disampaikan sebagai arja ayah fil Quran, ayat yang paling memberikan pengharapan dari seluruh isinya Al-Quran. Kata Sayyidina Ali, menurut saya ada lagi yang lebih bisa diharapkan daripada ayat tersebut. Yang mana? Sayyidina Ali menjawab, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami, Allah, akan terus memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad. Kami akan memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad. Kami beri lagi, kami beri lagi, kami beri lagi. Fatarda, sampai kamu puas, sampai kamu ridha, sampai kamu berkata cukup ya Allah. Kenapa bisa ayat ini yang paling bisa diharapkan dari seluruh isi Al-Quran? Sayyidina Ali mengatakan, karena saya kenal Nabi Muhammad, karena saya tahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan pernah merasa puas, Nabi Muhammad tidak akan ridha, Nabi Muhammad tidak akan berkata cukup ya Allah selagi masih ada satu dari umatnya berada di dalam api neraka. Kami akan terus memberimu syafaat wahai Nabi Muhammad, dengan yang kau menyelamatkan umatmu dari neraka, kau masukkan ke dalam surga. Sayyidina Ali mengatakan, dan saya kenal Nabi Muhammad, saya tahu hati
hati Nabi Muhammad. Saya tahu kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Tak akan dibiarkannya satu saja dari umatnya masih berada dalam neraka. Seperti yang disampaikan Nabi kepada Sayyidina Ibnu Abbas, aku akan menunggu kalian di depan pintu surga. Wa mimbari ala yasari arsyir rahman. Kata Nabi Muhammad, aku yang pertama kali masuk surga. Ku buka pintu surga hingga kemudian masuklah umatku ke dalam surga. Tapi aku akan berdiri di mimbarku di sebelah kiri arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi gak akan masuk dalam surga. Nabi tidak akan menikmati surga. Ada hal lain yang akan dilakukan Nabi Muhammad. Nabi hanya akan berdiri di atas mimbarnya sebelah kiri arsy Allah untuk melihat umatnya saat melewati jembatan Sirat. Kata Nabi, jika umatku melewatinya kemudian kakinya tergelincir dan rasa cinta di hati umat tersebut membuatnya melihat wajah Nabi Muhammad, saat dia terjatuh itu dia akan melihat Nabi, kemudian dia akan memanggil, menyeru, wa sayyidah, wa nabiyah, wa muhammadah. Nabi Muhammad tolong saya, Nabi Muhammad selamatin saya umatmu wahai Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Aku akan menarik lenganmu hingga tidak sampai terjatuh ke dalam neraka. Fagawamtu ala sirat. Aku akan berdirikan dia kembali di atas jembatan sirat sampai ia dapat masuk dalam surga dengan syafaatku. Bagaimana jika itu adalah kamu? Bagaimana jika itu adalah kamu? Adakah kamu menjadikan biasa-biasa saja seseorang yang kamu tahu ternyata saat melewati jembatan Sirat kakimu tergelincir, ia datang untuk menyelamatkanmu? Di saat orang tuamu tak dapat berbuat apa-apa, di saat suamimu andai dia masuk duluan ke dalam surga, ia mungkin sudah akan menikah dengan bidadari. Di saat anak-anakmu mungkin ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, mereka akan menikmatinya. Ada Nabimu Muhammad. Hingga ketika selesai umatnya, Nabi pun akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi didengarnya suara-suara parau, suara-suara merintih, sedangkan mereka sudah berada di dalam neraka. Wa sayyidah, wa nabiyah, wa muhammadah. Kami di sini ya Rasulullah, kami umatmu di dalam neraka wahai Rasul. Dosa kami begitu banyak hingga kami sekarang berada di sini ya Rasulullah. Jangan dulu pergi, selamatkan kami. Fasajadtu lillahi sajdah hatta qila li ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta isfa'tu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, syafaatilah siapapun yang engkau kehendaki. Nabi Muhammad pun mengangkat kepalanya. Allah bertanya padanya, "Ama tarda ya Muhammad? Qad ubiha laka ma la aynun ra'at wa la udun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar."
Tidakkah engkau ridho wahai Muhammad? Aku telah perkenankan untukmu surga. Kenikmatannya tak pernah dilihat mata, tak pernah terdengar di telinga, bahkan tak pernah terdetik di hati seorang manusia. Nabi Muhammad menjawab, "Ya Allah, terima kasih atas kenikmatan surgamu. Tapi engkau pun tahu, aku tak dapat menikmatinya selagi umatku masih berada di dalam neraka." Tidakkah besar hatimu? Ada yang mencintaimu sebegitu dalam. Sebab ini adalah sesuatu yang membesarkan hati saya. Andai tak ada sesiapapun yang menyayangi saya di atas muka bumi ini, tak mengapa selagi Nabi Muhammad menyayangi saya. Andai siapapun memilih meninggalkan saya, rasanya menjadi tak apa sesudah saya tahu bahwa Nabi Muhammad menyayangi saya sedalam ini. Ya Allah, engkau pun tahu, kata Nabi, aku tak dapat menikmati surga selagi masih ada umat saya di dalam neraka. Allah berkata kepada para malaikatnya, "Ya khriju ummat Muhammad man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman, mithqala khardalin min iman." Wahai malaikat, keluarkan dari dalam neraka siapapun yang di dalam hatinya terdapat sebiji kacang iman. Maka dikeluarkan, gosong-gosong, dibersihkan, masukkan ke dalam surga. Mereka sudah bisa menikmati surga, tapi nabinya enggak. Nabi sujud kembali sampai Allah bertanya lagi. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, masih ada umatku berada di dalam neraka. Aku masih mendengar suara mereka. Mereka tak cukup memiliki sebiji kacang keimanan." Malaikat keluarkan lagi yang punya setengah biji kacang keimanan. Dikeluarkan lagi berjuta-juta. Mereka sudah dapat menikmati surga. Nabi, Allah, masih ada umat saya yang bahkan tidak memiliki setengah biji kacang keimanan, dan mereka memanggil-manggil namaku yang artinya mereka adalah umatku. Malaikat keluarkan umat Muhammad yang di dalam hatinya memiliki satu titik debu keimanan. Selesaikah? Belum. Nabi sujud kembali hingga Allah bertanya lagi, "Ya Allah, aku tak dapat menikmati surgamu selagi masih ada umatku. Aku masih mendengar suara mereka." Malaikat keluarkan siapapun yang mati bawa iman. Siapapun yang mati bawa iman. Siapapun yang sampai matinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dikeluarkanlah mereka semuanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapa yang menyayangimu sedalam itu kalau bukan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dek, kalau ada yang bilang padamu, enggak ada yang pernah menyayangi kamu seperti saya menyayangimu, jangan percaya. Cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad padamu
jauh lebih besar daripada itu. Ucapan manusia yang lain bisa basa-basi. Ucapan manusia yang lain bisa jadi hanya gombalan semata yang tidak ada bukti. Tapi ucapan bagindamu Nabi Muhammad, ucapan yang dapat kamu bawa sampai mati. Inilah janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sayyidina Ali mengatakan, saya kenal Nabi Muhammad. Beliau tak akan pernah ridho selagi ada satu saja dari umatnya masih berada di dalam neraka. Itu sebabnya Sayyidina Hasan menuliskan satu bait syair yang sangat indah tentang hal ini. Kata Sayyidina Hasan, Hasan bin Thabit, penyair sahabat. Qara'na fi duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubuna dzakal ata'u sarra qulubuna dzakal ata'u Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kata Sayyidina Hasan, qara'na fid duha, kami baca di dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai Nabi Muhammad puas. Hasyaka ya Rasulullah tarda, karena kami tahu engkau wahai Rasulullah tak akan pernah ridha. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u, sementara ada satu saja di antara kami umatmu yang sedang diazab di dalam neraka ataupun sedang diperlakukan dengan buruk pada hari tersebut. Nabi Muhammad kasih sayangnya kepada kita luar biasa. Karena dua hal itu kita perlu terus-terusan mengetuk-ngetuk pintu Nabi Muhammad. Karena teman-teman, saya kasih tahu nih, Nabi Muhammadnya sayangnya luar biasa. Syafaatnya Nabi Muhammad pun luas tak terbatas. Masalahnya hanya tinggal satu aja. Adakah kamu dapat tetap menjadi umat Nabi Muhammad sampai kamu mati? Masalahnya itu aja. Masalahnya hanya pada apakah kamu dinilai Allah sebagai seseorang yang pantas menjadi umat Nabi Muhammad. Dan Allah mematikanmu dengan menjadi umat Nabi Muhammad. Ataukah seperti yang paling ditakutkan bahkan oleh para ulama, ataukah seperti yang paling saya takutkan di atas muka bumi ini, tercabutnya iman dan Islam sesaat sebelum kematian, hingga kita yang hidup sebagai umat Nabi Muhammad mati di kalangan umat Nabi Muhammad, disolati, dikafani, dikuburkan sebagai umat Nabi Muhammad, ternyata di akhirat nanti bukan dianggap sebagai umat Nabi Muhammad karena iman Islam sudah tercabut sebelum kematian.
Habib Umar bin Hafid mengatakan ada banyak orang hidup di antara umat Islam, hidup di antara umat Nabi Muhammad, matinya pun ada di antara umat Nabi Muhammad. Ia disolati, dikafani, dikuburkan di pekuburan umat Nabi Muhammad. Tapi kelak saat Nabi digiring dan umat Nabi Muhammad ada di belakang rombongan Nabi Muhammad, ia tidak termasuk di dalamnya. Karena dalam hidupnya ia tidak memilih Nabi Muhammad. Ia lebih tertarik pada harta dunia. Ia lebih tertarik kepada jabatan semata. Ia lebih tertarik kepada cinta manusia. Ia tidak memasukkan Nabi di dalam hatinya. Ia tidak mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya. Atau dia telah melakukan sesuatu hal yang membuat Allah murka, kemudian mengambil kembali hidayah yang telah Allah masukkan sebelumnya di dalam hati orang tersebut. Semoga tak ada siapapun di antara kita yang termasuk di antara kelompok itu. Amin. Semoga semua dari kita ditetapkan iman Islamnya. Amin. Semoga kita yang telah Allah jadikan umat Nabi Muhammad sampai mati tetap jadi umat Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Di dalam kubur jadi umat Nabi Muhammad. Amin ya Di Allah. padang mahsyar jadi umat Nabi Muhammad. Amin. Digiring dalam rombongan umat Nabi Muhammad. Amin. Bisa minum dari telaga Nabi Muhammad. Amin. Dapat masuk ke dalam surga Allah dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin. Kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang kita sayangi, insya Amin ya Allah. Allah. Amin ya Rabbal. Alamin. Itu sebabnya kita perlu untuk selalu berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah cabut hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini ya Allah. Dan anugerahkanlah untuk kami rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha memberi. Bukankah setinggi-tinggi rahmat Allah adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat kami di atas muka bumi. Maka kita minta, wahab lana min ladunka rahmatan. Kami minta rahmat-Mu ya Allah. Kami minta Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Kami minta Nabi Muhammad jangan pernah Engkau keluarkan dari dalam hati kami ya Allah. Bagaimana cara mengetuk pintu Nabi Muhammad? Yang pertama dan utama tentu saja cinta. Cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Rasa hatimu pernah sedalam apa sama seseorang, jadikanlah itu adalah rasa yang kamu miliki kepada Nabi Muhammad. Allah. Saya sampai berpikir sepertinya itu alasan kenapa Allah mengenalkan kepada kita rasa jatuh cinta.
Di usia-usia remaja kita kenal rasa jatuh cinta. Bahkan juga terkadang di usia 20, 30, 40 tahun juga kita tahu rasanya jatuh cinta. Saya rasa salah satunya adalah karena Allah hendak mengenalkan kepada kita bahwa hatimu bisa secinta itu. Ketika kamu menangis saat merindukan seseorang, ketika mengalir air matamu tanpa sadar, ketika menginginkan perjumpaan dengan seseorang, ketika buncah haru seseneng itu saat bercerita tentang seseorang, atau saat kamu mendengar cerita tentang orang tersebut, hatimu bisa secinta itu. Allah sedang mengenalkanmu. Dan barangkali ketika Allah mengenalkan kita dengan rasa patah hati, kekecewaan kepada cinta manusia, itu adalah cara Allah untuk memberitahu kepadamu, bukan dia yang seharusnya kamu cinta. Cintamu seharusnya untukku, kata Allah, dan untuk kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Cintai Nabi Muhammad. Ia adalah bekal untuk hidupmu, dunia hingga akhirat. Mencintai selainnya dengan begitu dalam hanya akan membuatmu berjumpa dengan kekecewaan demi kekecewaan.